warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kamalia, NIM 19662060033. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019A, Kampus STKIP PGRI Sidoarjo. Video kali ini dibuat untuk menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak M. Rahman MPD. Langsung saja soal pertama. Sebutkan landasan hukum mempelajari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Landasan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua tentang suatu cita-cita mengisi kemerdekaan. Kemudian di alinea keempat khusus tentang tujuan dari negara, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Kemudian di landasan yang nomor 2 itu Undang-Undang nomor 20 tahun 1984 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Di pasal 18 itu menyebutkan wujud hak dan kewajiban setiap warga negara adalah ikut serta dalam usaha membela negara yang diselenggarakan dengan PPBN, yaitu Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian di pasal 19 ayat 2 itu menjelaskan pendidikan pendahuluan bela negara harus diikuti oleh warga negara dan dilaksanakan dengan bertahap, yaitu tahapan pertama terdapat pada pendidikan tingkat dasar sampai pendidikan menengah dan dalam pergerakan pramuka. Kemudian tahapan yang kedua itu terdapat dalam tingkat pendidikan tinggi atau perguruan tinggi dalam bentuk pendidikan kewiraan. Kemudian landasan yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang mana menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian Kemendiknas, yaitu keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/U tahun 2000 mengenai pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan PHBN, yaitu penilaian hasil belajar siswa. Kemudian Kemendiknas nomor 45/U tahun 2002 tentang kurikulum inti pendidikan. Dari ketiga hal tersebut telah ditetapkan bahwa pendidikan bahasa, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan agama merupakan kelompok dari mata kuliah pengembangan kepribadian yang harus diberikan dalam kurikulum setiap perencanaan studi maupun kelompok perencanaan studi. Kemudian landasan yang keempat adalah surat keputusan Dirjen Dikti Direktur Jenderal Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 43 tahun 2006 mengenai rambu-rambu pelaksanaan kelompok studi pengembangan kepribadian yang tercantum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Lanjut soal yang nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan identitas nasional. Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sesuai dengan sifat, sesuai dengan ciri-ciri, serta sesuai dengan karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional sebagaimana dijelaskan, maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa, atau yang lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa itu tersebut.
Lanjut, soal nomor 3, yaitu sebutkan yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang mana bahasa Indonesia adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan. Yang kedua adalah bendera negara Indonesia, yaitu bendera merah putih. Kemudian lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Pancasila. Yang kelima adalah semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir adalah kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Soal yang nomor 4, yaitu apakah makna integrasi nasional? Makna integrasi nasional menurut para ahli yang pertama, Safruddin Bahar mengemukakan bahwa integrasi adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Menurut Izanul Arfani, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Kemudian menurut Julianti Suroyo mengemukakan bahwa integrasi adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Menurut Ramlan Surbakti, integrasi adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Kemudian menurut Gurana, integrasi adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ada juga yang mengemukakan bahwa integrasi adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Jika ditarik kesimpulan bahwa maka meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama yang berbeda, daerah yang berbeda, bahasa berbicara yang digunakan setiap hari itu berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Yang kelima adalah jelaskan pengertian dari konstitusi. Secara sederhana, konstitusi adalah seperangkat hukum dasar yang dijadikan pegangan dan acuan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Namun, ada pula kelompok pemikiran yang mengartikan bahwa konstitusi itu sebagai dokumen yang di dalamnya terdapat aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan. Dalam hal ini, konstitusi tidak selalu berupa dokumen tertulis, tapi dapat juga berupa kesepakatan, berupa politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi. Di sini konstitusi tertulis itu sumber hukum negara yang tertulis dibukukan dalam buku negara, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konstitusi yang tertulis. Kemudian konstitusi yang tidak tertulis itu dasar dari konferensi, contohnya pidato penyelenggaraan tanggal 17 Agustus. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.